Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, kali ini kita akan masuk ke part 64 yang mana nanti masih melanjutkan cerita yang kemarin. Kemarin itu kan Zulfan dan yang lainnya itu sedang berkumpul gitu ya di ulang tahunnya Kaisar, lalu kemudian Kaisar memberikan dekret tentang pernikahan Zulfan dan juga Yongning. Selain itu juga dekret tentang Swanger dan pangeran kedua yang juga akan menikah. Nah, bagaimana kelanjutannya nanti? Apakah pernikahan itu akan benar-benar terjadi? Kita akan langsung nanti cek di TKP. Tapi sebelum itu, kalau misalnya rekan-rekan berkenan, boleh banget untuk memberikan supportnya kepada Mimin. Kalau misalnya mau nyawer, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada Saweria, ada juga PayPal, ataupun kalau misalnya mau transfer via bank juga bisa. Terima kasih banget untuk abang-abang yang sudah mau mensupport Mimin. Thank you banget. Nah, kita akan lanjutkan saja ke part berikutnya. Tapi sebelum melihat nasib dari keempat orang yang kita bicarakan tadi di awal, kita akan berpindah ke sebuah tempat di ruang bawah tanah. Tempat itu tampak gelap dan memiliki pintu besar yang saat ini terkunci rapat. Selain itu, di depan pintu besar itu terdapat dua ahli di ranah visi dewa yang berjaga di depannya. Setelah itu seorang utusan datang sambil membawa kunci yang ada di tangannya. Saat dia bertemu dengan kedua penjaga itu, dia kemudian menunjukkan sebuah lambang yang mana itu adalah tanda kalau sebenarnya dia adalah utusan dari Kaisar. Setelah itu, akhirnya mereka bertiga kemudian membuka pintu besar itu dan mereka pun masuk satu persatu. Terus mereka membuka pintu, hingga kini mereka sudah sampai di pintu ke-18. Akhirnya setelah membuka pintu itu, mereka mencapai ujung dan bagian terdalam dari tempat ini. Di sana terlihat ada sebuah ruangan kecil yang gelap dan lembab. Di sudut ada sebuah tempat tidur kecil, di mana di atasnya terlihat ada seorang yang tengah mengunyah sesuatu yang ada di tangannya. Kemudian sosok itu berkata, "Kenapa kalian datang kemari? Apa orang tua itu memanggilku lagi?" Kata sosok ini sambil terus makan sesuatu yang ada di tangannya. Sosok ini masih memandang ketiga orang yang baru saja datang itu dengan tatapan yang tidak ramah. Lalu dia pun berkata, "Jika ada yang perlu kalian katakan padaku, maka segera katakan. Aku muak dengan semua ini. Jika bukan karena janjiku, aku tidak akan mau berada di tempat ini selama 300 tahun. Bahkan kalian hanya memberiku makanan seperti sampah ini," kata sosok itu dengan marah. Lalu dia kemudian melemparkan apa yang ada di tangannya itu ke arah ketiga orang yang baru saja datang itu. Suara mendesing melewati telinga dari ketiga orang itu dan sayatan angin mengenai pipi dari orang yang paling depan. Sedangkan benda itu terus melesat ke arah dinding dan menghantamnya dengan keras. Memang dinding itu tidak sampai rubuh, tapi kawah terbentuk cukup lebar karena benturan dari benda yang dilempar oleh orang tadi. Lalu saat diperhatikan lagi, ternyata benda itu tak lain adalah sebuah tanaman obat. Tentu sejak awal kalian sudah menebak siapa sosok ini. Dia adalah Sange, atau yang kita juluki sebagai tiga mata rantai kuno. Kini ketika penjaga itu tampak ketakutan dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Hal ini sangat wajar, selain karena reputasi dari tiga mata rantai kuno yang tidak bisa diabaikan. Namun yang lebih mengerikan adalah ruangan ini sudah dimurnikan dengan sangat kuat. Bahkan senjata roh tingkat 7 pun tidak akan bisa menggoresnya. Di sisi lain, Sange bahkan mampu membuat kawah hanya dengan melemparkan sebuah tanaman obat. Ini sungguh sangat mengerikan. Setelah itu utusan dari Kaisar buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan tiga mata rantai kuno, mohon redam amarah Anda. Kali ini saya datang kemari karena perintah dari Kaisar untuk menjemput Anda dan membawa Anda ke pesta." "Aku tidak mau pergi," kata Sange dengan raut wajah kesal.
Sebelumnya aku berjanji pada orang suci Rensen untuk melindungi keluarga kekaisaran. Tapi dia tidak memintaku untuk menuruti semua permintaanmu. Jadi aku tidak tertarik untuk mengikutimu. Wajah dari utusan itu tampak sedih lalu dia berkata dengan ragu-ragu, "Tuan, tolong jangan bercanda. Saat ini Kaisar secara pribadi mengundang Anda. Perlu Anda ketahui bahwa undangan seperti ini hanya ditujukan pada orang-orang penting saja. Selain itu, Yang Mulia juga mengatakan, selama Anda mau mengikutinya kali ini, maka kualitas makanan di masa depan pasti akan ditingkatkan." Mendengar hal ini, Sange termenung untuk beberapa saat. Lalu, utusan itu tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu lama, karena hal ini adalah masalah yang mendesak. Jadi dia pun segera berkata, "Baiklah, kami akan memberikan bahan obat tingkat 3 kepada Anda setiap hari, dan bahan obat tingkat 4 pada saat upacara festival." Bola mata dari Sange tampak berputar, lalu dia berkata lagi, "Aku tidak akan mengikutimu jika Kaisar hanya memberiku bahan obat tingkat 3 ataupun 4. Sekarang, jika kalian mau, maka aku menginginkan bahan obat tingkat 4 pada hari biasa dan tingkat 5 atau bahkan 6 di acara-acara besar." "Baiklah, sepakat," kata utusan itu sambil menghela nafas. Pada akhirnya semua kondisi ini memang sudah diprediksi oleh Kaisar. Jadi mereka di sana hanya untuk bernegosiasi dan mengambil keputusan yang tercepat. Mendengar mereka menyetujui ini, Sange tampak senang dan segera dia melompat keluar dari kasurnya. "Hei, ngomong-ngomong, kenapa kali ini Kaisar memintaku untuk keluar? Apakah ada orang yang harus kuatasi?" Utusan itu kemudian berkata, "Maafkan saya, tapi saya diperintahkan oleh Yang Mulia untuk menjemput Anda saja. Kami tidak tahu detail apa yang akan Kaisar berikan." Sange pun mengangguk dan memahaminya dengan jelas. Lagi pula tidak ada masalah, selama dia mendapatkan jaminan bahwa makanannya akan lebih enak di masa depan, itu tidak menjadi masalah. Di sisi lain, saat ini pangeran kedua dan Yongning tampak menundukkan kepala mereka dan menerima dekrit tentang pernikahan mereka berdua. Tampak sekali kebahagiaan di wajah Yongning saat ini, sedangkan pangeran kedua sedikit lebih sulit untuk dijelaskan. Ini terjadi karena dia itu senang karena bisa mengambil Zhuang-Er dari tangan Zuofan. Tapi di sisi lain dia juga merasakan kengerian jika sampai Zuofan marah untuk kedua kalinya. Yunchang yang mendengar perintah ini tidak bisa untuk tidak merasa cemas. Kali ini Zuofan yang telah ia idam-idamkan sejak lama akan direbut oleh seorang anak kecil yang baru saja berhubungan dengan keluarga mereka. Ini benar-benar sebuah perampokan besar. Zuofan sendiri yang dari tadi diam, dia akhirnya membuka mulut. "Yang Mulia." Zuofan mengepalkan tangannya kemudian menatap Kaisar dengan wajah dingin. "Yang Mulia, tolong cabut dekret Anda. Karena Nona Zhuang-Er tidak bisa melaksanakan itu. Dia sudah memiliki suami." Mendengar hal ini semua orang terkejut. Karena pada dasarnya semua orang mengetahui kalau Zuofan dan Zhuang-Er itu baru saja berkenalan dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana mungkin ada kejadian sebesar ini yang tidak diketahui oleh publik? Tidak hanya mereka, bahkan Yunchang pun tampak terkejut dan kebingungan. Bagaimana itu bisa terjadi di belakangnya? Bukankah Zhuang-Er dan Zuofan itu baru tampak akrab pagi ini? Zhuang-Er sendiri saat ini juga terlihat terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar itu. Pipinya bahkan memerah saat menatap Zuofan dengan tatapan bingung. "Mustahil!" teriak Yongning. Dia menatap kedua orang ini dengan wajah penuh ketidakpercayaan. "Aku dan Zhuang-Er adalah saudara perempuan yang saling mengenal sejak kecil. Aku juga sering pergi ke istana Changping. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya?" kata Yongning dengan menggebu-gebu. Zuofan melihat Yongning lalu dia mencibir. "Bagaimana mungkin kamu tidak menyadarinya? Bahkan semua orang di keluarga Luo sendiri telah menjadi saksinya. Sebelumnya, saat kalian hendak merayakan ulang tahunku, kalian melihat ada seorang wanita yang berada di atas ranjangku."
Begitu Zuofan mengatakan ini, Yuncang dan semua orang di keluarga Luo seperti ditelan oleh keterkejutan. Lalu mereka semua melihat ke arah Zwang-er yang saat ini tampak jelas kalau dia itu tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Dia benar-benar merasa malu sampai mau menangis karena tidak percaya kalau rahasianya akan dibongkar oleh Zuofan dengan cara seperti ini. Tapi Zuofan tidak terlalu memperdulikan hal ini. Dia kemudian meraih tangan Zwang-er dan berkata, "Zwang-er adalah wanitaku, dan semua orang di keluarga Luo adalah saksinya. Jadi mohon Yang Mulia untuk mencabut dekret Anda." Apa yang dikatakan oleh Steward Zhuo adalah kebenaran yang sesungguhnya, Yang Mulia, kata Yunhai sambil mengepalkan tangannya. Dia bersaksi untuk Zuofan kali ini, meski saat ini dia tidak benar-benar tahu apa yang direncanakan oleh Zuofan. Tapi dia tidak mungkin melakukan hal sebodoh ini tanpa alasan. Karena itu Yunhai memilih untuk mendukungnya. Keempat kurcaci juga ikut serta bersaksi untuk Zuofan dan mengikuti kata-kata Yunhai. Kini baik Yongning ataupun Yuncang menatap Zwang-er dengan tatapan penuh amarah. 4 bola mata itu seolah-olah mengeluarkan pedang yang tajam dan segera menusuk jantung Zwang-er. Kini Zwang-er hanya bisa menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Dengan apa yang dikatakan oleh Zuofan ini, kini dia sudah seperti pelacur. Dia menjadi tidak nyaman saat menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Kaisar saat ini menyaksikan semua ini dengan tatapan yang dingin. Tangannya tampak mengetuk-ngetuk kursi yang ia duduki seolah dia sedang berpikir. Lalu setelahnya Kaisar pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suaranya, "Apa kalian sudah selesai? Jika sudah, maka semua pernikahan akan tetap berjalan seperti yang sudah kukatakan sebelumnya." Alis Zuofan terangkat lalu dia pun tertawa. "Maafkan saya, Yang Mulia, tapi saya tidak bisa melaksanakan itu. Lagi pula saya tidak setuju dengan pernikahan ini." Kaisar segera menggebrak kursinya dengan keras lalu dengan marah dia berkata, "Aku adalah kaisar dan apapun yang menjadi ucapanku adalah dekret dari kekaisaran. Bagaimana kamu bisa begitu berani untuk tidak menaatinya?" Melihat ini semua orang menjadi ketakutan. Mereka semua menjadi semakin bingung dengan situasi saat ini. Tampak bahwa ada sesuatu yang berbeda dari kaisar hari ini. Selain itu, kenapa juga Zuofan sampai menentang hal ini? Ini hanyalah masalah kecil. Bagaimana dia bisa sampai menentang dekret dari kaisar? Dan mungkin hari ini akan ada kejadian yang besar, pikir semua orang. Kini beberapa tetua telah menyadari bahwa semua ini tidak sesederhana yang terlihat. Bahkan Suge Changfeng dan Leng Wuchang menyadari perubahan besar ini. Mereka tahu bahwa akhirnya rencana besar dari kaisar akan segera dimulai. "Ayah, tolong redam amarah Anda. Lagi pula Zwang-er adalah saudara baikku. Bahkan jika di masa depan aku harus berbagi suami dengannya, aku sama sekali tidak merasa keberatan. Jadi mohon cabut untuk dekret Zwang-er dan jangan marah seperti ini," kata Yongning dengan wajah ketakutan. Dia takut kalau kaisar marah dan akan membuat Zuofan ikut kehilangan ketenangannya. Tapi kaisar sama sekali tidak memperdulikan ucapan dari Yongning. Kaisar masih tampak marah. "Yongning, tutup mulutmu. Ini adalah sebuah kejahatan dan aku tidak bisa mentolerirnya. Anak ini telah melakukan banyak kejadian yang merugikan kekaisaran, melukai berbagai pejabat dan juga menghancurkan berbagai tempat penting. Sebelumnya aku selalu bisa menahan semuanya dan tidak marah. Tapi dia bahkan tidak mengenali posisinya sendiri. Aku sudah mengundangnya untuk menjadi orang nomor 2 di kekaisaran, tapi dia masih saja tidak mau mengikuti perintahku. Ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa lagi ditolerir." Di sisi lain, baik Zuofan, Leng Wuchang maupun Suge Changfeng, ketiganya mengerti akan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Drama ini sungguh indah, dan mereka pun sampai tertawa di dalam hati. Kini bahkan kaisar sampai membawa kejahatan yang telah lama dilakukan oleh Zuofan
hanya untuk menunjukkan kejahatan Zhuo-Fan dan menjatuhkannya. Inilah wujud asli dari kaisar. Setelah itu Zhuo-Fan dengan acuh tak acuh dia berkata, "Sepertinya Yang Mulia telah salah menilai saya. Jika memang demikian, maka tidak ada alasan lagi untuk saya tetap tinggal di sini. Ayo pergi." Dengan ucapan ini, Zhuo-Fan membawa semua orang di keluarga Luo untuk pergi dari tempat perjamuan itu. Tapi lagi-lagi, kaisar menggebrak kursi dan dia tampak sangat marah. "Zhuo-Fan, kau sangat memandang rendah kaisar. Jika kau pikir kau bisa pergi dengan begitu mudah, kau salah besar." "Benarkah? Memangnya siapa di kekaisaran ini yang mampu menghentikanku?" kata Zhuo-Fan sambil mencibir kaisar dengan wajah jijik. Semua orang benar-benar dibuat terkejut. Tidak pernah ada sebelumnya orang yang searogan Zhuo-Fan di depan kaisar. Tapi inilah wujud asli dari Raja Iblis yang bahkan tidak takut akan dewa. Mereka benar-benar melihat wajah asli dari Zhuo-Fan. Kaisar kini tampak menatap Zhuo-Fan dengan niat membunuh yang luar biasa. Pepatah mengatakan, kalau selalu ada langit di atas langit. Jadi Zhuo-Fan, ini adalah kesalahanmu karena terlalu sombong. Terima hukumanmu. Begitu kaisar selesai mengatakan ini, kilatan cahaya merah bergegas maju ke arah Zhuo-Fan. Dengan suara khasnya, sosok di balik cahaya itu berkata, "Pak Tua, jangan lupakan bahan obat kelas 6 untukku hari ini." Merasakan kekuatan yang besar terbang ke arah Zhuo-Fan, dia tidak bisa mengabaikannya. Lalu dia segera menghadang serangan itu. Ledakan keras segera terjadi di ruangan ini dan kini dua pukulan telah beradu dengan kekuatan yang luar biasa. Zhuo-Fan tidak bisa menahan semua kekuatan ini sampai dipaksa mundur sejauh 100 meter. Sedangkan sosok yang baru saja menyerang Zhuo-Fan kini tampak tersenyum. Dia adalah seorang anak kecil yang kira-kira usianya 8 atau 9 tahun. Tapi dia benar-benar mampu memukul mundur Zhuo-Fan. Akhirnya, sang monster kecil atau 3 mata rantai kuno telah menunjukkan wajahnya. Kejadian ini tentu membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut, terutama orang-orang yang Kejadian ini tentu saja membuat semua orang di sana menjadi sangat terkejut, terutama orang-orang dari kerajaan Inurong. Terlebih 2 orang yang telah merasakan pukulan dari Zhuo-Fan. Mereka benar-benar tahu akan kekuatan dari anak ini yang bisa membuat Zhuo-Fan mundur dengan begitu mudahnya. Sejujurnya, di ruangan ini hanya beberapa orang seperti Zhuge Changfeng dan beberapa petinggi yang mengetahui eksistensi dari Sange. Lagi pula keberadaannya adalah sebuah rahasia negara. Jadi informasi tentang 3 mata rantai kuno itu sangatlah terbatas. Zhuge Changfeng kini menatap anak itu dalam-dalam. Dia tidak menyangka kalau kaisar akan mengeluarkan 3 mata rantai kuno secepat ini. Ada kilatan cahaya di mata Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang saat ini, dan mereka saling memandang satu sama lain. Bagaimana rasa pukulan dari tuan kecil ini? Bukankah itu luar biasa? Kata Sange sambil memukul dadanya dengan penuh kebanggaan. Tapi tiba-tiba wajahnya membeku saat dia melihat orang yang baru saja dia pukul itu. Perlahan ekspresi dari Sange menjadi semakin aneh dari waktu ke waktu. Di sisi lain, sudut mulut dari Zhuo-Fan terangkat naik, seolah dia telah mengharapkan semua ini. Kaisar menyadarinya dan menatap Zhuo-Fan dengan penuh kecurigaan. Kini Kaisar mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa 3 mata rantai kuno tidak menyerang dan justru berhenti? "Ayah," sebelum Sange menyelesaikan kata-katanya, sebuah pukulan melesat ke arahnya. Dengan lengan kanan Zhuo-Fan, dia memukul Sange dengan sangat keras. Sange terkejut dan dia tidak tahu akan apa yang terjadi di sini. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan memblokir serangan Zhuo-Fan. Ledakan keras kembali terjadi dan gelombang energi menyebar ke seluruh ruangan. Semua orang yang ada di sana terkejut dan bergegas untuk melarikan diri. Tak terkecuali Kaisar yang segera menjauh dengan pengawalan dari para penjaga. Hal ini akan menjadi pertarungan antara 3 mata rantai kuno generasi 1 dan 3 mata rantai kuno generasi 2.
Efek dari serangan mereka benar-benar menghancurkan aula perjamuan itu. Kini Sange dipaksa untuk mundur sejauh 50 meter karena pukulan dari Zuofan barusan. Hanya saja, saat pukulan ini mengenai Sange, Zuofan sempat menggunakan telepatinya dan memberitahu Sange, "Kita akan bertarung, dan setelah beberapa pukulan maka aku akan kalah. Ikuti sandiwara ini." Mata Sange menyala. Semua kebingungan pun telah dihilangkan dari matanya kali ini. Dia segera mengerti akan apa yang dimaksud oleh Zuofan dan dia pun mengangguk. Meski saat ini dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Zuofan, tapi dia segera mengikuti perintah dari ayahnya ini. Dengan cepat dia kemudian melesat ke arah Zuofan dan dengan kecepatan yang tinggi. Lagi, ledakan energi dari kedua sisi membuat seisi ruangan itu porak-poranda. Orang-orang kini memandang dua sosok itu dari kejauhan dan dalam waktu singkat seluruh ruangan perjamuan itu benar-benar diratakan dengan tanah. Ini semua penonton hanya bisa menghela nafas panjang. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa mereka atasi. Begitupun para pasukan dari kerajaan Inorong. Mereka tidak menyangka kalau ternyata kekuatan dari kedua orang ini akan sampai ke tahap ini. Kini mereka bisa mengatakan kalau kedua orang ini berada di dimensi yang berbeda dengan mereka. Bahkan mereka mulai ragu, apakah mungkin mereka memiliki kualifikasi untuk menyerang kekaisaran saat ini. Lagi pula, seluruh pasukan jika dibandingkan dengan dua orang ini benar-benar tidak sebanding. Mereka kini mulai berpikir, bukankah lebih baik saat ini untuk pulang saja, mandi dan kemudian tidur, daripada menyerang kekuatan yang bahkan tidak bisa mereka tangani seperti ini. Di sisi lain, Kaisar memandang kedua sosok ini yang saat ini bertarung dari kejauhan. Matanya mulai berubah menjadi cerah saat melihat Zuofan mulai dipojokkan oleh Sange. Dia sangat yakin kalau Zuofan itu tidak akan bisa bertahan lama setelah ini. Dan benar saja, ledakan keras kembali terdengar dan Zuofan jatuh karena pukulan dari Sange. Kini Zuofan sudah seperti meteor jatuh dan menghancurkan berbagai bangunan yang ada di lintasannya. Meski saat pukulan ini terjadi, Zuofan sempat menghalaunya dengan lengan kanannya, tapi karena kekuatan Sange itu tidak bisa diabaikan begitu saja, dampak pukulannya menghantam dadanya sampai dia memuntahkan seteguk darah. "Anak kecil, kau benar-benar kejam dan memiliki beberapa trik yang luar biasa," kata Zuofan yang kini tampak bangkit dari runtuhan sambil memuntahkan seteguk darah. Sange tampak mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku masih di sini. Ayo maju dan serang aku lagi." Mata Zuofan memadat. Dia benar-benar tidak ingin terkena pukulan dari Sange lagi. Segera lingkaran keemasan perlahan muncul di mata Zuofan dan dalam sekejap dia menghilang. Melihat ini Sange kebingungan dan segera mencari keberadaan dari Zuofan di segala arah. Tapi kini Zuofan sudah berada di sisi Zwang-Er dan menggendongnya. Dia kemudian bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Lalu Zuofan berteriak, "Semuanya, anak itu bukanlah lawanku, ayo pergi." Sange tahu kalau ini adalah sinyal dari Zuofan untuk mengakhirinya, supaya Sange juga tidak langsung mengejarnya. Lalu Sange pun berteriak, "Hentikan dia!" untuk sedikit mengulur waktu. Segera lebih dari selusin ahli di ranah visi dewa menghadang jalur pelarian dari Zuofan. Semuanya menatap Zuofan dengan penuh amarah. Tapi Zuofan adalah Zuofan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melepaskan diri dari situasi seperti ini? Segera lingkaran emas kembali muncul di pupil kanannya dan dia pun menghilang dalam sekejap. Kini Zuofan sudah berada di belakang para ahli itu. Dan sayap Zuofan pun perlahan mulai terbuka, lalu kabut berwarna biru tua pun menyerang ke arah para ahli ini. "Tidak, ini Blue Ocean Phantom Wings. Cepat selamatkan diri kalian!" teriak salah satu ahli yang ada di sana dan segera dia mencoba untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kabut biru itu segera mengelilingi para ahli yang ada di sana dan itu langsung membuat mereka pusing serta kehilangan kesadaran. Sedangkan Zuofan tampak tertawa dan melebarkan sayapnya. Dia lalu pergi dengan kecepatan tinggi. Sange kini pura-pura mengejarnya dan segera mengutuk,
Kalian benar-benar sampah. Gara-gara kalian aku kehilangan bahan obat kelas 6ku. Sialan, lihat saja aku pasti akan menangkapmu nanti. Dan aku pasti akan mendapatkan kembali bahan obat kelas 6ku. Teriak Sange yang saat ini mencoba untuk mengejar Suofan. Meski kini dia tampak sangat marah, tapi jauh di dalam hatinya sebenarnya Sange itu tertawa dengan riang. Dia dengan bangga mengatakan, "Inilah ayahku," katanya. Kini semua orang menatap ke arah perginya Suofan dan Sange. Mereka menggelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Pada dasarnya, kedua monster ini telah bertarung dan 3 mata rantai kuno jauh lebih kuat. Tapi ternyata Suofan masih saja bisa melarikan diri dengan begitu mudah. Di sisi lain, Kaisar tampak marah, terlebih setelah melihat berbagai bangunan di istananya hancur. Setelah itu, Kaisar memandang ke arah gerombolan keluarga Luo dan berkata, "Kalian telah bersalah karena memanjakan pengurus rumah tangga kalian. Sekarang kalian harus menerima hukuman. Tangkap mereka semua." "Baik, Yang Mulia." Segera selusin penjaga kota kekaisaran bergegas keluar dan menyerang keluarga Luo. Tapi tiba-tiba suara aneh terdengar dan 4 asap hitam keluar dari sisi keluarga Luo. Lalu mereka segera bergegas ke arah penjaga itu, dan dalam sekejap lusinan penjaga kekaisaran meregang nyawanya. Bahkan salah satu di antara mereka juga adalah ahli di ranah visi dewa tahap 6. Dia bahkan bukan lawan dari keempat orang ini dan mati dalam sekejap. Bahkan jika keluarga Luo tidak memiliki Steward Zuo, keluarga Luo masih memiliki kami berempat. Ayo hajar anjing-anjing itu untuk melihat pemiliknya. Kalian tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengatasi kami, kata kurcaci pertama. Kaisar terkejut dan wajahnya pun tampak gemetar karena marah. Sedangkan di sisi lain Yunhai dan yang lainnya tampak tersenyum masam dan menghela nafas panjang. Kini keempat tetua mereka sudah seperti penguasa dari keluarga Luo. Tapi memang kekuatan mereka sangat dibutuhkan untuk mengatasi para anjing-anjing kekaisaran ini. Tiba-tiba suara rantai yang sedang diseret terdengar di telinga semua orang. Lalu sosok hitam perlahan mulai muncul di belakang Kaisar. Kalian berempat terlalu sombong meski masih sangat lemah. Dengan dentuman energi yang besar, sosok ini melesat ke arah keempat kurcaci dan dengan sebuah pukulan, jurus gabungan keempat kurcaci ini pun berhasil dipatahkan dengan 1 kali serang. Bagaimana mungkin? Kita sudah menggunakan jurus gabungan dan menjadi seperti hantu, tapi kenapa kita bisa diserang olehnya? Kata kurcaci pertama dengan wajah kebingungan. 3 kurcaci lainnya juga tampak kebingungan dan tidak percaya dengan apa yang mereka alami ini. Kini sosok misterius itu perlahan menunjukkan wujudnya. Tubuhnya ditutupi oleh armor hitam dan dia adalah sang Raja Hantu. Setelah itu Raja Hantu melangkah maju dan berkata, "Kalian berempat dulu adalah anggota dari Sekte Pelindung Kekaisaran. Tapi kali ini kalian sekali lagi justru melanggar hukum kekaisaran dan membuat kekacauan." "Penjaga keempat Raja Hantu," kata Suge Changfeng yang kini melihat sosok yang baru saja muncul. Di sisi lain orang-orang kembali dikejutkan dengan sosok yang mengejutkan ini. Sebelumnya 3 mata rantai kuno itu bahkan bisa mengalahkan Suofan. Lalu sekarang muncul seseorang yang bahkan bisa menghentikan keempat kurcaci dengan sangat mudah. Padahal keempat kurcaci itu sudah bisa mengeksekusi seorang ahli di ranah visi dewa tahap 6. Bukankah sosok ini sangatlah mengerikan? Pikir semua orang. Sejujurnya ini adalah sosok terakhir dari penjaga keluarga kekaisaran sang Raja Hantu. Di dalam keluarga kekaisaran memiliki keempat kekuatan utama. Yang pertama adalah Suge Changfeng sebagai ahli strategi. Kedua adalah Zantian dengan julukan sebagai jenderal perang. Lalu ketiga itu adalah peramal takdir dari keluarga Yun. Dan yang terakhir adalah sang hantu yang tidak pernah terlihat. Dia adalah mata-mata paling handal dan pembunuh dalam kegelapan. Sang penguasa kegelapan, Raja Hantu. Di sisi lain, Wang Pu Tianyuan tampak menyipitkan matanya dan menatap Kaisar dengan tatapan dingin. Dia menyadari bahwa kekuatan Kaisar memang tidak bisa diremehkan.
Jika bukan karena saat ini kekuatan keluarga lain berada dalam keadaan yang seimbang, mungkin keluarga kekaisaran adalah yang paling menakutkan dari kesemuanya. Bahkan mereka bisa saja menghancurkan yang lainnya dengan sangat mudah. Perlahan, keringat dingin mulai mengalir di dahi Huangpu Tianyuan. Sedangkan para pasukan dari kerajaan Inurong pun tampak lebih tertekan. Saat ini satu persatu kekuatan dari kekaisaran telah menampakkan dirinya. Dan jika dibandingkan dengan mereka sudah seperti badut yang bermimpi terlalu tinggi. Kini kurcaci ketiga bisa menganalisa situasi dengan cepat, lalu dia berkata, "Kakak, aku tidak yakin kita bisa menang, tapi kita harus mengurusnya." Tampak ada amarah di mata kurcaci ketiga. Kurcaci pertama pun setuju dengan perkataan dari kurcaci ketiga ini. Dia pun segera berteriak, "Benar katamu, kita adalah Moche Forgas. Kita akan malu jika kita tidak bisa mencapik-capiknya hari ini. Serang!" Ketika selesai mengatakan ini, mereka berempat segera berubah lagi menjadi asap dan bergegas ke arah Raja Hantu. Dengan senyuman dingin, Raja Hantu mengejek keempat kurcaci ini. Dia pun segera berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang mereka. Dalam sekejap, 5 asap itu saling beradu dan terjadi benturan berulang kali di sana. Namun meski begitu, Raja Hantu tetap bisa mempertahankan keunggulannya. Rantai miliknya bergemerincing lalu berputar seperti tornado. Ini membuat keempat kurcaci itu kehilangan kekuatannya. Sekali lagi mereka dipaksa untuk kembali ke tubuh fisik mereka. Lagi-lagi Raja Hantu tertawa dan mengejek keempat kurcaci ini. Sedangkan keempat kurcaci kini tampak terluka dan memuntahkan seteguk darah. "Kakak, ayo kita pergi. Kita tidak akan bisa mengalahkannya," kata kurcaci keempat yang paling pengecut dari ketiga yang lainnya. Kurcaci pertama pun tahu dengan benar situasi mereka saat ini. Kemudian dia pun segera berkata, "Ini memang terlalu sulit. Ayo pergi." "Tuan Yunhai dan yang lainnya, jangan khawatir. Kami akan segera kembali dengan Steward Zhuo untuk menyelamatkan kalian." "Tunggu kalian berempat. Bukankah kalian berempat mencoba untuk mencapik-capikku? Kenapa kalian ketakutan dan berniat melarikan diri? Apa kalian ingin mencoreng nama dari Sekte Moche?" teriak Raja Hantu sambil mencibir mereka berempat. Tapi keempat kurcaci ini sama sekali tidak terpancing. Mereka berkata, "Bodoh, sekarang kami adalah tetua dari keluarga Luo. Kami tidak ada hubungannya dengan Sekte Moche. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan kembali dan mencapik-capikmu." "Tidak tahu malu," teriak Raja Hantu. Tapi keempat kurcaci itu kini telah berubah menjadi asap lagi dan melesat ke udara. Mereka pergi ke arah ahli yang saat ini terkena ilusi oleh Zhuo Fan, lalu kemudian membunuh salah satu di antara mereka, yang mana dia itu adalah seorang ahli di ranah visi dewa. Setelah itu, keempat kurcaci itu pun melemparkannya ke arah Raja Hantu untuk mengulur waktu. "Raja Hantu, sampai jumpa lagi. Saat nanti kita bertemu lagi, kami pasti akan mencapik-capik seluruh tubuhmu." Setelah mengatakan ini, keempat kurcaci itu pun akhirnya menghilang dalam sekejap. Raja Hantu kini tampak sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Dia sangat ingin mengejar keempat kurcaci itu, tapi dia tidak bisa meninggalkan kaisar. Karena itu, dia hanya bisa menatap dari kejauhan. Pada titik ini, perselisihan antara keluarga kekaisaran dan keluarga Luo telah benar-benar resmi dimulai, dan Zhuo Fan adalah sumbu yang telah memicu gesekan antara kedua sisi ini. Sekarang, semua anggota keluarga Luo yang tersisa di sana jatuh ke dalam tangan kekaisaran. Para pengawal segera berkumpul dan mengepung seluruh anggota keluarga Luo yang tersisa. Yuncang menjadi sangat cemas dan memandang yang lainnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sedangkan Yunhai teringat akan perintah dari Zhuo Fan pagi ini. Dia menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Zhuo Fan, jadi dia harus mengikutinya dan dia pun bersikap dengan tenang. "Tenanglah, ini adalah masalah kecil," kata Yunhai dengan penuh rasa percaya diri. Ini benar-benar menarik nih si Yunhai ini, kayak seperti apa penampilannya nanti ketika dia sudah di tahap ini. Mendengar ucapan dari Yunhai,
semua orang tidak membantahnya dan kini mereka jauh merasa lebih tenang. Melihat Yunhai saat ini, Kaisar menjadi semakin kagum dan tidak habis pikir bahwa seorang pemuda yang berada di usia di bawah 20 tahun bisa memiliki ketenangan seperti ini. Di sisi lain, Zantian pun tampak senang melihat perkembangan dari anak angkatnya. Meski kini mereka berada di sisi yang berbeda, tapi naluri seorang ayah selalu merasa bangga pada kedewasaan anaknya. "Ayah, keluarga Luo telah melanggar perintah dan membuat kekacauan. Saya harap Anda menjatuhkan hukuman terberat untuk mereka," kata pangeran kedua untuk mengambil kesempatan ini. Di sisi lain, Yu Wencong segera melompat dan berkata, "Ayah, semua orang telah melihat bahwa semua insiden hari ini adalah hasil perbuatan dari pengurus rumah tangga Zuofan, sedangkan yang lainnya tidak ikut bersalah. Mohon ayah tidak melibatkan orang yang tidak bersalah." "Ayah, apa yang dikatakan oleh kakak tiga itu benar. Semua kejadian ini tidak ada hubungannya dengan tuan muda dan nona dari keluarga Luo. Anda adalah orang yang bijak, jadi mohon lepaskan mereka," kata Yongning yang buru-buru mengepalkan tangannya. Melihat ketiga anaknya ini, mata Kaisar menjadi dingin. Lalu dia menoleh ke arah pangeran pertama. "Anakku, kamu adalah putra mahkota. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini?" Pangeran pertama sungguh masih kesal dengan kejadian sebelumnya, tapi dia tidak bisa menunjukkan itu semua. Ini dia harus tersenyum dengan ramah lalu berkata, "Ini adalah pendapat pribadi saya. Steward Zuo adalah pengurus rumah tangga dari keluarga Luo, tapi kepala keluarga mereka masih sangatlah muda dan tidak bisa mengendalikan orang serumit Zuofan. Itu adalah hal yang wajar. Jadi menurut saya mereka juga tidak bersalah." Begitu kata-kata ini keluar, baik Yongning maupun Yu Wencong menatap pangeran pertama dengan tatapan penuh terima kasih. Tapi kata-kata dari pangeran pertama itu belum selesai. Kini wajahnya berubah menjadi dingin dan dia berkata, "Meski mereka tidak bersalah, tapi Zuofan adalah pengurus rumah tangga mereka. Jadi mereka seharusnya bertanggung jawab akan apa yang telah Zuofan lakukan. Karena itu, sekarang mari kita tahan mereka, dan setelah kita menyelesaikan urusan kita dengan Zuofan, kita bisa membebaskan mereka." Inilah sosok asli dari pangeran pertama yang mengerikan. Kini keluarga Luo telah berada di tangan mereka, jadi mereka bisa menarik Zuofan ke dalam jebakan yang telah mereka siapkan. Ini adalah trik kotor yang sangat bersih. Kaisar pun kini tersenyum mendengar hal ini. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari ikuti saran dari pangeran pertama, dan sekarang tangkap semua orang dari keluarga Luo." Melihat apa yang dilakukan oleh Kaisar, Sugui Changfeng pun tidak bisa menyembunyikan senyuman dari wajahnya. Matanya pun tampak bersinar dengan cerah. Sugui Changfeng tahu benar bahwa semua ini adalah rencana dari Kaisar. Hanya saja dia tidak mau mengeluarkan keputusan ini langsung dari mulutnya, melainkan dia memilih untuk menggunakan mulut pangeran pertama sebagai perantara dan menutupi konspirasi besar yang sedang ia susun. Dengan begini, keseimbangan di dalam kota kekaisaran benar-benar telah goyah, dan ini adalah awal mula dari pertarungan yang sesungguhnya. Sugui Changfeng kini tersenyum saat dia melihat Kaisar dari kejauhan. Sedangkan di sisi lain, Kaisar pun tampak melihat Sugui Changfeng dan dia juga tersenyum. Di balik senyuman Kaisar ini tersimpan sejuta makna yang tersembunyi. Tatapan Kaisar saat ini seolah-olah berkata, "Perdana Menteri Sugui, permainan baru saja dimulai." Setelah itu tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Yang mulia, bisakah Anda mempercayakan keluarga Luo di bawah pengawasan gerbang kekaisaran kami?" kata Leng Wuchang yang kemudian memecahkan lamunan Kaisar. Semua orang begitu terkejut ketika mendengar hal ini. Bahkan Patriark Huang Putian Yuan pun tidak mengetahuinya. Padahal keluarga Luo saat ini sudah seperti telur dari itik emas, yang mana siapapun yang memegangnya itu akan menjadi musuh dari induknya, yang dimaksud adalah Zuofan.
Sebagai penguasa gerbang kekaisaran, Wang Putianyuan rasanya ingin segera melompat dan menarik telinga dari Leng Wuchang. Andai saja dia tidak ingat kalau Leng Wuchang adalah seorang yang bijak, dia pasti sudah menariknya kembali. Sekarang Wang Putianyuan tahu kalau Leng Wuchang pasti memiliki sebuah rencana. Karena hal ini juga Wang Putianyuan memilih untuk tetap diam. Kaisar sendiri terkejut lalu menatap Leng Wuchang. Tampak sekali kalau kaisar tidak bisa memahami kenapa Leng Wuchang sampai melakukan hal ini. Jadi dia pun bertanya, "Tuan Leng, kenapa aku harus memberikan mereka pada gerbang kekaisaran? Bisakah Anda memberiku alasan?" Leng Wuchang pun tertawa lalu dia berkata dengan wajah serius, "Yang mulia tentu sudah tahu bahwa keluarga kami sudah seperti penengah dari ketujuh keluarga selama ribuan tahun. Meski sekarang kita sudah menjadi 8 pilar, tapi pada dasarnya ini masih adalah tanggung jawab dari gerbang kekaisaran untuk menjaga dan menstabilkan suasana ini. Keluarga Luo telah melakukan kejahatan yang keji, jadi kami akan membantu mengurus mereka. Berikutnya kami juga akan membantu Yang Mulia untuk menangkap Zuo Fan dan memberikan contoh kepada keluarga lainnya." Semua orang yang mendengar ini bisa memahami sedikit maksud dari Leng Wuchang, bahwa jika gerbang kekaisaran ikut ambil bagian di sini, maka mereka bisa mempertahankan kedudukannya dan bahkan di masa depan mungkin mereka bisa mencaplok ketujuh keluarga lainnya. Akhirnya Wang Putianyuan menyadari hal ini, lalu dia pun bersorak dari dalam hatinya untuk Leng Wuchang. Jika saja kaisar setuju, maka ini akan menjadi kesempatan emas bagi gerbang kekaisaran. Kaisar pun samar-samar memahami hal ini juga. Tapi saat ini memang menyingkirkan Zuo Fan adalah prioritas utama. Jika dia sudah menghilang, maka kaisar hanya perlu mengurus gerbang kekaisaran yang kini sudah melemah. Ini adalah keuntungan sendiri baginya. Jadi kaisar pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena gerbang kekaisaran memiliki niat seperti itu, maka aku akan menyerahkan keluarga Luo pada kalian. Setelah ini pastikan kalian bekerja sama dengan 3 mata rantai kuno untuk menangkap Zuo Fan. Kalian juga diizinkan untuk menjalankan perintah pembasmian iblis. Dan kalian juga bisa meminta bantuan pada Marskal Dugu." Mendengar ini, Leng Wuchang kemudian segera menjawab, "Terima kasih Yang Mulia." Di sisi lain, kejadian ini sungguh menjadi angin segar bagi sekutu gerbang kekaisaran. 3 pilar lainnya pun tampak bersorak dan tidak sabar menantikan kebangkitan mereka lagi. Sedangkan di sisi sebelah, ini mereka merasakan kepahitan yang mendalam. Zuo Fan adalah sekutu mereka, dan jika Zuo Fan pergi, maka mereka bisa saja diserang oleh pilar lainnya dan dilahap. Terlebih saat ini, perintah pembasmian iblis sudah diizinkan, maka mereka juga harus berpartisipasi dan mengikuti perintah ini. Kaisar kini kembali melihat kerumunan dan melambaikan tangannya. "Aku sudah tidak tertarik dengan jamuan ulang tahun ini, maka kunyatakan bahwa acara hari ini berakhir." Setelah mengatakan itu, kaisar pun pergi dengan wajah dinginnya. Lalu dia diikuti oleh para penjaga termasuk Raja Hantu. Di sisi lain, Yongning ingin meminta sekali lagi pada ayahnya untuk kebaikan keluarga Luo. Tapi sayangnya setelah melihat wajah dari kaisar, Yongning pun mengurungkan niatnya. Setelah pergi menjauh, Raja Hantu segera memberikan ucapan selamat pada kaisar. "Selamat Yang Mulia. Ternyata anak itu sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap." Kaisar pun tampak tersenyum lalu berkata, "Hari ini memang berjalan lancar, bahkan terlalu lancar. Ini justru semakin membuatku ragu saat memikirkannya lagi. Padahal aku sudah menyiapkan beberapa alternatif jika rencana menikahkan Yongning ini sampai gagal. Tapi ternyata Zuo Fan langsung memakan umpannya. Ini terlalu mulus. Bukankah ini terlihat aneh? Apa orang itu benar-benar telah jatuh dalam perangkapku?" kata kaisar. "Yang Mulia tidak perlu khawatir. Dari sudut pandang saya, sebenarnya rencana ini sukses bukan karena pernikahan Putri Yongning, melainkan rencana ini sukses karena rencana pernikahan untuk Nona Yun Suang. Jelas sekali bahwa dia adalah orang yang spesial bagi Zuo Fan.
dan tentunya itu membuatnya sangat marah, kata Raja Hantu. Kaisar pun tampak berpikir untuk beberapa saat, lalu dia pun segera mengangguk. Aku harap juga seperti itu. Tapi aku merasa ada beberapa keanehan dalam rencana ini. Lagi pula, kenapa pangeran kedua tiba-tiba mengusulkan pernikahannya dengan Yun Suang? Apakah memang dia berencana untuk membuat Zuo Fan marah? Kaisar kini tampak berpikir dengan keras, tapi Raja Hantu menjawab, "Maafkan saya. Jika menurut saya, pada dasarnya pangeran kedua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Bahkan terakhir kali dia menculik Zuo Fan hingga menghancurkan seluruh istananya sendiri. Mungkin dia hanya dendam pada Zuo Fan, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk membalaskan dendamnya." Kaisar melirik Raja Hantu dan kemudian dia tertawa. Benar sekali, apa yang dilakukan oleh pangeran kedua mungkin hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Tapi dia benar-benar telah membantuku. Mungkin aku harus sedikit merubah sikapnya nanti. Karena jika tidak, mungkin di masa depan itu akan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Yang Mulia benar-benar bijaksana. Saya rasa apa yang ingin Anda lakukan itu adalah kebenaran, kata Raja Hantu sambil menganggukkan kepalanya. Kaisar kemudian menghela nafas dalam-dalam lalu dia berkata, "Hanya saja apa yang Leng Wuchang lakukan kali ini benar-benar di luar prediksiku. Kenapa mereka berinisiatif untuk mengambil alih tanggung jawab mengamankan keluarga Luo dan juga memimpin penyerbuan pada Zuo Fan? Walaupun memang sebenarnya ini baik, karena pada akhirnya kedua anjing liar ini bisa saling menggigit satu sama lain." Raja Hantu kemudian tersenyum lalu dia berkata, "Yang Mulia, menurut saya Leng Wuchang bukanlah orang yang bodoh. Saat ini Zuo Fan telah menjadi mata badai dan ditargetkan oleh setiap sisi. Jadi sangat wajar jika mereka melangkahkan kaki untuk menyerangnya. Hanya saja, dari yang saya lihat, mereka kini juga mencoba untuk mengambil keuntungan dan melahap ketujuh keluarga lainnya. Hal ini justru sepertinya akan berbahaya jika dibiarkan di masa depan. Ini akan memberikan kesempatan besar pada mereka dan mungkin mereka dapat menjadi ancaman di masa depan," kata Raja Hantu. Kaisar tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Itu bukanlah masalah besar kupikir. Aku juga sudah memikirkan semua kemungkinan itu dan kita hanya harus melihatnya sampai akhir. Apakah mereka akan berhasil melahap ketujuh keluarga atau justru aku yang menyapu habis mereka?" Cahaya dingin melintas di mata Kaisar dan kemudian kedua sosok itu pun tampak melangkah menjauh. Di sisi lain, Leng Wuchang dan Wang Putianyuan mengambil alih keluarga Luo. Mereka bergegas untuk keluar dari lingkungan istana Kaisar. "Patriark, kesempatan ini adalah peluang yang sangat beresiko. Jadi kita harus segera menyelesaikannya secepat mungkin. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berurusan dengan keluarga kekaisaran. Bahkan kita terancam untuk dihancurkan," kata Leng Wuchang dengan wajah yang cemas. Wang Putianyuan mengangguk dan dia berkata, "Tuan Leng, apa yang Anda lakukan hari ini adalah tindakan yang paling tepat. Lagi pula jika kita hanya menunggu maka pada akhirnya kitalah yang akan dilahap oleh Kaisar. Meski kesempatan ini sangat beresiko, tapi ini lebih baik daripada kita hanya berdiam diri. Lagi pula, dengan kita mengurus Zuo Fan kali ini, perhatian Kaisar akan teralihkan dan tidak akan mengurusi kita untuk beberapa waktu. Dengan begitu, ini akan menjadi kesempatan untuk kita menyempurnakan rencana awal kita. Kita hanya harus segera menggabungkan kekuatan dari ke-8 pilar yang ada." Mata Leng Wuchang kini tampak serius. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bangkit. Tidak ada jalan lain untuk kembali ataupun kita juga tidak boleh gegabah. Kini mata kedua orang itu menajam dan mereka pun mulai mempersiapkan rencana mereka. Di sisi lain, Zhuge Changfeng dengan menggunakan statusnya sebagai Perdana Menteri, dia mengantarkan orang-orang dari kerajaan Inurong kembali ke penginapan. Sepanjang jalan, wajah dari Perdana Menteri Zhuge Changfeng itu sangat muram. Lalu Liu Feng berkata, "Perdana Menteri, ada apa dengan raut wajah Anda?"
Zhuge Changfeng masih tampak berpikir. Lalu setelah beberapa saat dia bergumam, masalah hari ini jelas adalah rencana dari orang tua itu. Dan Zuo Fan dipaksa untuk masuk ke dalam perangkapnya. Namun kenapa orang tua itu sangat ingin melakukannya hari ini? Apa dia benar-benar sudah mempersiapkan semuanya? Perdana Menteri tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, semakin kacau keadaan kekaisaran saat ini, itu justru akan semakin baik untuk kita. Dengan begitu kita bisa mendapatkan banyak manfaat, kata Liu Feng sambil tertawa. Zhuge Changfeng menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah menjadi serius dan mulai memikirkan kemungkinan lainnya dan alasan kenapa kaisar justru memilih waktu saat pasukan dari kerajaan Ninurong datang ke tempat ini. Lalu sebuah ide samar muncul di dalam pikirannya. Hanya saja dia masih ragu jika itu benar. Tapi jika apa yang ia pikirkan itu adalah sebuah kebenaran, maka itu juga adalah sebuah pertaruhan yang besar bagi kaisar. Apalagi dia bisa membalikan ini dengan mudahnya dan membuat sisi Zhuge Changfeng dan kerajaan Ninurong mendapatkan banyak keuntungan. Perlahan senyuman mulai muncul di wajah Zhuge Changfeng. Lalu kemudian dia pun tertawa lagi. Kini ketiga naga merasa telah mendapatkan mangsa mereka. Dan kini mereka benar-benar dalam posisi yang paling menguntungkan menurut mereka. Mereka berpikir bahwa mereka itu akan bisa memenangkan pertarungan ini. Lalu apa yang akan Zuo Fan lakukan? Jelas sekali bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Zuo Fan. Bahkan dia mendekati Zhuang Er hari ini sampai dengan pertarungannya dengan San Ge, itu adalah bagian dari rencana Zuo Fan. Semuanya menjadi semakin menarik. Jadi nantikan terus kelanjutannya di channel Spoiler Moon. Bye. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau nyawer. Haha, bye.